berita dugaan korupsi di Pertamina, masalahnya BBM itu sendiri membuat geger lagi dunia maya di Indonesia ini. Maka percayalah, negara ini step by step akan bisa mengurangi korupsi di semua instansi. Kalau ikat-taloh sudah muncul di seluruh instansi, maka korupsi perlahan akan menghilang. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kelihatannya udara panas sudah mulai, musim hujan pun telah berlalu. Sehingga tidak ada angin, tidak ada hujan. Tetapi yang ada adalah berita dugaan korupsi di Pertamina. Masalahnya BBM itu sendiri membuat geger lagi dunia maya di Indonesia ini. Namun demikian, hal ini memang harus diungkap karena ini adalah merupakan masalah-masalah yang sangat lama yang telah terjadi di tubuh Pertamina. Beberapa dirut sudah juga masuk penjara, tetapi ada seorang yang emosional tetapi jujur, namanya Ahok, ditunjuk oleh Bapak Joko Widodo sebagai komisaris utama, juga tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang komisaris tidak bisa ikut operasional. Yang bisa memecat yang bersalah adalah seorang direktur utama di tubuh Pertamina itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau memang mau memberantas korupsi di Pertamina, sebaiknya dulu memang Ahok itu yang harus ditaruh di direktur utama Pertamina. Saya dulu menganalisa, menduga-duga Ahok yang akan menjadi direktur Pertamina. Tapi ternyata dia hanya di posisi komisaris utama Pertamina. Dugaan korupsi sejumlah 193 triliun. Berita ini sebetulnya sangat baik apabila kita hubung-hubungkan dengan program Bapak Prabowo Subianto untuk efisiensi. Efisiensi di APBN sudah dilakukan. Beliau bisa cut kurang lebih 306 triliun. Tetapi kalau hal ini ditelusuri lagi dan apabila dibedah lagi oleh Bapak Prabowo Subianto, khususnya mengenai Pertamina ini, pemerintah akan mendapatkan dana kurang lebih 193 triliun. Nah, tetapi 193 triliun ini kan bagian dari korupsi yang ketahuan. Berarti bisa menambah APBN ataupun bisa menambah modal super holding yang dibentuk oleh pemerintah saat ini. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya, tidak ada angin dan tidak ada hujan, akhirnya terbongkar dugaan korupsi di Pertamina itu. Ini merupakan peluang daripada pemerintah untuk membenahi lagi Pertamina, membabat habis sampai ke akar-akarnya di Pertamina. Tapi tidak mudah. Karena apa? Pejabat Pertamina dan pejabat-pejabat tinggi di negeri ini memang ingin melestarikan import BBM dari luar negeri. Karena itu ada unsur-unsur korupsinya, ada unsur-unsur titip-tipannya. Begitulah yang dikatakan Mr. Ahok yang selalu emosional. Kalau dulu dia sangat marah-marah di mana-mana. Pada saat jadi gubernur dia selalu marah-marah. Tetapi banyak juga kadang-kadang kata-kata kotor. Tetapi saat ini karena konon katanya udah dinasihatin di PDI Perjuangan, konon akhirnya
kata-kata kotor tidak muncul lagi di Mr. Ahok, dan tetap emosional, menggebu-gebu. Dia adalah patriot bangsa ini yang sangat jujur. Ini mungkin saja bisa dimanfaatkan kejujuran ini untuk dia mungkin memanage hal-hal yang sulit diberantas di negeri ini. Mudah-mudahan didengarkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Di samping Pak Mahfud MD juga orangnya jujur, tapi tidak seberani Ahok. Maka dibutuhkan di negara ini orang-orang yang berani kayak Ahok. Maka percayalah, negara ini step by step akan bisa mengurangi korupsi di semua instansi. Untuk itu lebih menjelaskan, ingin melihat menggebu-gebunya emosionalnya Ahok, kita dengarkan kembali. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga pemerintah pun ikut mendengarkan. Siapa lagi kalau bukan Ahok yang bisa memberikan masukan-masukan secara gamblang. Marilah kita dengarkan apa kata Ahok mengenai dugaan korupsi di Pertamina. Baik, Suaranya sedikit tidak baik kelihatannya. ya agak emosi aja. Belum sudah diangkat Pak. Jadi Pak Ahok, publik menanti apa yang menjadi suara Pak Ahok di isu dugaan. Saya bisa katakan dugaan karena ini belum sampai persidangan dan belum lain sebagainya. Apa yang menjadi tanggapan Pak Ahok di isu pertama diduga dioplos? Ya, makanya saya bilang sebetulnya harus tunggu sidang ya. Saya juga tidak baca BAP kepada tersangka ya, saya nggak baca. Tapi kalau yang oplos, dugaan persepsi kita itu seolah-olah disebarkan Pertalite itu antri. Pertama adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertama. Saya kira ini sangat bahaya. Saya khawatir ada pihak-pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai pasar retail SPBU nih. Ada merek-merek tertentu, punya pejabat tertentu juga nih, supaya rakyat. Saya Pertamina maksudnya? Ya, bukan, rakyat tidak percaya pada SPBU Pertamina. Oke. Pada SPBU Pertamina itu rata-rata milik perorangan juga, milik swasta. Dan kalau kamu milik, kamu kalau jual Pertama, kamu pedagang biasa di SPBU ya. Saya kira kamu nggak berani jual Pertama pakai Pertalite. Karena yayasan konsumen atau masyarakat ambil, kan rutin SDM bisa ngetes itu. Kalau terbukti kamu taruh di tangki Pertalite, atau Pertama itu ada Pertalite, kamu pidana loh, kamu mau nggak sebagai pengusaha. Dan nilainya juga nggak seberapa. Kan SPBU paling jual berapa ribu liter sehari, kamu nggak mau tempuh risiko itu. Itu jual Pertama jual untung. Itu yang kedua. Produsen mobil mewah, masuk mobil baru saat ini. Terimalah kalau bensin itu, tadi kalau kamu beli mobil disebutkan kan, mobil ini harus pakai Pertama, Ya. tidak bisa pakai Pertalite. Kalau kamu pakai Pertalite, klaim asuransi atau ke bengkel, itu menjadi heboh besar. Betul. Nah, jadi menurut saya kemungkinan itu ada penumpang gelap yang mau menjatuhkan soal ini. Orang nggak antri di perusahaan asing. Tadi saya ketemu orang di kampung di Jawa Barat tadi. Pak, kami nggak mau isi SPBU, mau isi kemana Pak? Sini cuma ada SPBU Pertamina. Terus saya bilang, waktu kamu isi ke motor kamu, kan motor kamu selalu mesti isi Pertama kan? Itu kan mesinnya. Kalau enggak, berarti itu isu. Berarti tidak ada dong. Nah, tapi kalau tidak oplos itu adalah yang saya baca berita nih. Pertamina Patra Niaga membeli RON 90 dengan harga RON 92. Nah, itu biar aparat yang memutuskan. Sama saja orang nakal. Pengadaan jalan jembatan, contoh Semanggi, kalau pakai hitungan PU waktu itu 700 miliar. Pas saya kerjakan dengan sistem appraiser, dihitung, dinilai 300 miliar. Nah, kalau dikerjakan
bisa saja juga bukan nakal. Karena peserta 5 orang, yang menang 3, nah itu dia menang. Jadi kalau buat saya, kalau barang 300 miliar lu kerjakan 700, lu maling. Nah, jadi kalau soal itu, kita nggak bisa enter sebagai komut sampai ke pengadaan. Kan pengadaan tender ada BPK audit, BPKP audit, ada ESDM, ini nggak gampang. Makanya saya usul waktu itu sebagai komisaris utama, saya hanya berusaha menutupi celah dong. Saya tanya sama direktur-direkturnya, kenapa kita harus impor BBM? Jawabannya sederhana, kilang kita nggak cukup. Benar tidak cukup? Memang nggak cukup nggak? Oke. Kenapa kilang kita nggak cukup? Udah lama nggak bangun kilang. Kenapa impor minyak mentah juga? Karena 30 tahun tidak ketemu cadangan besar juga. Oke, kalau gitu berarti ini satu hari butuh berapa? Kita mungkin defisit 800.000 barrel. Oke, kalau itu kenapa tendernya tiap 3 bulan? Soalnya tender panjang, nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai 1 orang gitu loh. Ya kalau itu gampang caranya, saya bilang. Kalau di IKKO LKPP, seperti saya lakukan di Jakarta dulu, di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sama dengan baik, karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Sampai target dong. Kalau itu kasih 1 halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia, Indonesia Crude Price, untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina. Ya sudah, tinggal umumkan ke seluruh dunia. Siapa yang punya minyak mentah, harganya tidak melebihi harga ICP, taruh di negeri Indonesia, maka Pertamina jamin langsung beli. Dan Anda kami uruskan sebagai kawasan berikat, Anda beli ekspor kembali tanpa kena pajak. Waktu itu saya ngomong sama Pak Hir, sekjen dari keuangan, bisa diurusin. Saya paksa-paksa, si Riva cuma taruh di mana? Pulau Nimpa. Saya mau marah-marahin. Kalau gua dihidup Pertamina, gua pecat tuh hari ini juga gua bilang. Kenapa mereka takut? Jadi pernah pecat kan dihidup. Bukan Dan Menteri BUMN. Nah ini masalah kan. Kalau komod hanya bisa jadikan keberatan. Saya tulis surat pertemuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih 1 disk saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina. Tadi bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Lalu apalagi BBM, kilang kita kan kita subholding, tadi 6 subholding kalau nggak salah. Kilang Pertamina menjual produknya kepada patranya. Ya. Ada harga, Ya. ada tender nggak? Kan nggak punya tender. Ya sudah, umumkan juga kepada seluruh dunia, siapa yang mau taruh BBM agar harganya tidak melebihi harga kilang Pertamina, termasuk LPG segala macam, langsung kami beli. Siapa yang turun stok, kami akan beli. Siapa paling murah, kalau ada 3-4 nawarin, kita akan langsung beauty contest, siapa yang paling murah. Langsung nggak pakai tender, langsung buka upload di tempat. Langsung di luar, pakai YouTube, tidak perlu pengadaannya. Sederhana loh. Dan kenapa orang mau lakukan? Saya curiga ada sesuatu tau. Apa itu? Curiga. Pasti ada kickback komisi. Saya terakhir dengar bisa dapat $2, $4. Nah ini kalau 800.000 barrel, $2 saja yang paling berkuasa di Republik ini misalnya $1,6 juta per hari. Petrol dibubarkan, tapi semua yang kerja di Petrol jadi dirut direksi di Pertamina. Kita main-main semua. Sistemnya sama. Makanya saya usul, kalau negeri ini betul-betul mau bebaskan dari mafia migas, dan Anda juga pengen punya stok BBM cukup dong. Ya. Mau perang sama negara lain, solar untuk kapal perang cuma 3 hari cuma mau perang. Solar
listrik macet ya? Pasti. Bisa macet di utara Indonesia. Kita udah punya minyak kita bayar. Kita tidak bayar, waktu kita ambil tidak bayar. Iya, iya. Nah kenapa kamu lakukan? Termasuk LPG. Sempat dulu waktu zaman saya itu sampai dianggarkan APBN 110 triliun. LPG 3 kilo. Saya temukan 97% pemakaian LPG di Indonesia ada 3 kilo. Artinya ada poplos. Tapi nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Semua yang bebas jual. Sampai langka, rakyat beli yang mahal. Udah, itu aja saya bilang. Saya lapor. LPG subsidi di stop. Semua orang yang mengaku miskin 1.300 watt listrik di rumah nggak bayar, ada gue subsidi. Karena kalau kenapa butuh 1.300 watt? Karena kalau 850 watt, kompor di situ 800 sampai 100 watt. Rumah dengan itu masak air, masak super mie, masak semua pakai listrik. Zaman saya kecil itu kan PT Timah kok, zaman Belanda kan. Dan kenapa yang melakukan? Karena banyak pemain LPG, ada cek dong pemain LPG akhirnya siapa? Ada hubungan politik kan? Ada hubungan partai politik kan? Atas nama rakyat menambah juga subsidi, pada dicolong oleh oknum. Begitu juga dengan BBM. Sama semua. Kenapa ada BBM? Saya juga usul. Kenapa pakai My Pertamina? Itu bisa jadi hasilkan uang ya, dengan aplikasi My Pertamina. Dan voucher-voucher jadi duit. Saya hampir tiap minggu rapat untuk urus My Pertamina. Saya mencontoh yang paling menarik itu My Pertamina. Di sisi sosial. Sempat jadi penting apa Bekasi itu Lawan Jaya saya lupa banjir. Lalu Pertamina mau kasih bantuan biasa. Saya bilang nggak usah, stop. Pakai materialnya. Tolong dicek SPBU yang tenggelam, SPBU mana saja. Lalu dicek siapa yang beli minyak dengan My Pertamina. Udah dapat, dicek lagi. Yang motor yang ngisinya seminggu 2 kali minimal sampai 3 kali. Berarti itu duitnya agak oke. Dan saya apa beli dia tinggal di mana? Pasti dia tinggal sekitar SPBU itu dong. Dan kita kata kirimin voucher My Pertamina mengisi minyak 20-30 liter. Banten tetap. Ya. Nah cara yang sama saya usul. Tidak ada lagi subsidi di Pertalite Pertamax. Semua Pertamax. Satu aja udah hemat kita. Nggak ada lagi permainan. Lalu Pertamax juga nggak perlu lagi namanya editif. Ini lucu kan? Kamu pengen cek botol yang manis banget di daerah Jogja. Luar biasa, Bro Ahok. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan omong-omong Bro Ahok. Tapi omong-omong ini cukup bermanfaat. Benar juga ya. Bro Ahok ini memang orangnya emosional, tapi untuk kepentingan negara tidak masalah. Kita ingat dulu waktu dia jadi gubernur, lurah tidak ada yang berani sama dia. Semua dikasih CCTV, semua online. Kalau macam-macam panggil, marahin, maki-maki. Tapi sekarang dia hanya emosional, tapi tidak pernah maki-maki lagi. Mudah-mudahan seperti program Bapak Luhut, di mana akan dibuat e-katalog di seluruh instansi, seluruh departemen, seluruh BUMN. Apakah sudah muncul di e-katalog di Pertamina? Itu kita tidak tahu. Kalau e-katalog sudah muncul di seluruh instansi, maka korupsi perlahan akan menghilang. Memang benar juga Ahok bilang, ngapain impor BBM? Itu ada unsur komisi katanya. Kalau 400.000 barel, komisi per barel $4, itu 1,6 juta US dollar per hari. Kalau kita kalikan 30, kemudian kita kalikan lagi 12, bisa mencapai 1.000 triliun tiap bulan. Nah, kalau itu yang terjadi kan bisa menambahkan APBN, bisa menambahkan untuk modal super holding yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, dia juga mengusulkan tadi bahwa tidak perlu ada subsidi BBM, semuanya Pertamax saja. Tetapi untuk orang-orang yang miskin, yang kantongnya tipis,
di mana rumahnya hanya menggunakan listrik 1200 watt, berarti dia akan membeli BBM ke pom bensin mungkin seminggu 3 kali, berarti dia hanya punya uang sedikit. Nah, orang-orang itu dijaring, dibantu dengan Pertamina. Itu sebetulnya luar biasa. Nah, kalau tidak ada subsidi BBM, berapa lagi efisiensi yang bisa didapatkan oleh pemerintah? Mudah-mudahan ini bisa dievaluasi oleh Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan juga kalau PDI Perjuangan masuk ke gabung dengan Gerindra, mudah-mudahan PDI Perjuangan itu mengirim Ahok akan menjadi menteri atau menjadi Dirut Pertamina. Yakinlah kalau Ahok menjadi Dirut Pertamina dan dia sudah tahu dan sudah pernah menjadi komisaris utama Pertamina, dia lebih mudah lagi memberantas korupsi di Pertamina, maka efisiensi di Pertamina akan luar biasa jumlahnya. Kemungkinan juga akan memberikan dividen lebih besar lagi untuk perusahaan BUMN yang membackup Danantara. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah dan perlu dievaluasi, dan mudah-mudahan juga di dalam perkara di Kejaksaan mengenai Pertamina ini Bro Ahok diundang sebagai saksi karena dia tahu persis ketika dia menjadi komisaris utama, dan dia juga katakan bahwa dia akan buka CD yang lengkap pada saat dia mengadakan rapat-rapat di Pertamina, saat dia marah-marah di Pertamina kenapa hal ini bisa terjadi, dan dia minta di dalam kejaksaan nanti dibuka untuk umum sehingga CD yang disimpan oleh Ahok itu bisa didengarkan oleh semua pihak, sehingga ini juga merupakan masukan yang baik apabila kejaksaan ingin juga mengundang Ahok sebagai saksi. Mudah-mudahan kejaksaan mengundang Ahok sehingga lebih mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi, sehingga kedepannya korupsi di Pertamina ini dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Demikian analisa Mr. Puisi Live. Semoga berguna bagi masyarakat luas, bagi pemerintah dan bagi para analisa politik, analisa ekonomi, dan analisa keuangan. Semoga bermanfaat. Mr. Puisi Live dapat mencerahkan anak bangsa ini dengan konten-konten yang baik, dengan konten-konten informatif, mampu memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, sehingga Mr. Puisi Live dapat berguna bagi kita semua. Tetapi jangan lupa like, share, subscribe Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Dan jangan lupa komen dan share Mr. Puisi Live. Bye bye, selamat berbahagia.